channel Saiman Esrit bareng saya Hanif. Kali ini saya lagi di salah satu farmnya Saiman Esrit. Mau sedikit ngupdate masalah CPU mining yang terbaru itu ada apa sih. Nah, jadi waktu penyatuan rak ini saya ngalamin beberapa kendala sih, kendala teknis yang menurut saya sepele, tapi kalau tetap dilanjutkan atau teman-teman ngalami juga itu cukup menjengkelkan ya. Karena apa? Ikutin terus ya. Kita kan tahu nih, saya kan strateginya setiap CPU ini komponen lainnya itu sebagai hedging atau sebagai jaring pengaman jika nantinya CPU mining kondisinya memburuk atau hancur lebur. Nah, jika kondisi seperti itu terjadi, jadi komponen lain seperti motherboard, RAM, terus SSD, PSU itu bisa jadi hedgingnya, penyelamat atau jadi dana emergensi terakhir. Nah, itu kan dijual di pasaran, bisa ngikuti market. Nah, tapi dari keputusan itu memunculkan konsekuensi yang baru. Nah, seperti apa? Yuk, saya tunjukkan. Nah, ini seperti teman-teman lihat, masing-masing kan ada PSU-nya nih. Nah, jeleknya saya, kemarin kan memulai CPU mining, itu PSU apa aja yang nganggur, itu langsung dimasukin, pasang-pasang, main pasang-pasang aja. Nah, tanpa melihat rasio MCB atau panel distribusinya itu setiap MCB itu mampu berapa sih, berapa watt. Nah, ini kan bisa dia nih 850 watt, ini 800, 850, 850, 850, 1000, 1000, 850, sedangkan yang dipakai itu kan sebenarnya hanya 120 watt. Nah, mau tidak mau ketika listrik itu padam atau ada mati listrik, nah, waktu nyala lagi, ini mereka langsung nge-short atau MCB-nya ngetrip. Nah, panel distribusinya di saya ini kan cuma satunya itu 16 ampere atau sekitar berapa ya? 3000-an. Nah, jadi setiap PSU itu ini kan ada kapasitornya nih yang perlu diisi. Nah, yang 1000 gini ini kan gede banget makanya. Nah, itu yang bikin menyebabkan trip, padahal kan penggunaan cuma 120 watt satu rignya. Kalau dari nalar atau dari hitungan sederhananya, awamnya, itu seharusnya bisa. Tapi ketika mati listrik, ini nggak mau nyala, ini mesti ngetrip. Ini kan setiap distributor atau cabang ini kan dari satu MCB. Nah, itu mesti ngetrip. Jadi ada 4 MCB ngetrip dan harus dinyalakan manual, dan itu menurut saya udah nggak bisa ditolerir sih. Teknik sepele tapi benerinnya itu harus manual. Jadi mau nggak mau, saran saya teman-teman yang mau bangun CPU mining itu langsung digedein MCB itu, kalau perlu pakai yang 32 ampere atau 40 ampere. Lalu PSU yang pakai strategi hedging juga seperti saya, PSU itu yang 500 itu udah paling gede lah, 550 itu udah paling gede, jangan pakai yang 1000. Ini besok mau saya ganti semua ini yang 850, 1000. Nah, ini kapasitor waktu start awal itu bener-bener narik dayanya nggak karuan, jadi ngetrip. Jadi masih perlu beberapa PSU nanti dibenerin, diganti biar bisa tidur nyenyak. Ya, kira-kira itu sih kendala yang paling bikin kesel, padahal simpel banget. Kalau mau ganti MCB kan juga kondisi saya udah paten hitungannya, buang-buang tenaga aja kalau ganti MCB. Mau nggak mau ya ganti PSU semua ini nanti. Ya, di akhir budgetnya juga nanti bengkak ya, walaupun nanti bisa jadi dana emergensi sih. Nah, kira-kira gimana teman-teman? Ini update terbaru CPU miningnya
Sleman Hesret. Ini belum semua, masih perlu beberapa, cuma MCB-nya udah ngetrap aja, bikin bete banget. Jadi ini masih mau ganti ini jadi yang lebih gede. Beberapa nanti mau dipindahin ke sini, ini kan nggak karuan banget nih. Oh, nyabang-nyabang kayak kelelap apa rumah laba-laba. Nah ini kabel masih kecil, ini masih bisa banyak sepertinya, tapi baru dipakai 3. Ini nanti ganti juga. Tapi overall udah puas sih. Kalau kondisi sekarang ini udah suhunya oke lah untuk mining Ghost Rider. Ini sekarang lagi nambang algonya Ghost Rider. Tapi kalau ketika kita random X, pindah ke algoritma random X, siang-siang, jam 2 siang, beberapa itu ada yang shutdown sendiri karena terlalu panas. Nah itu PR lagi, sirkulasinya perlu dibenerin lagi di sini. Nah kira-kira itu update terbaru. Jadi saran saya teman-teman yang mau terjun, kalau bisa pasin dulu apa strateginya, mau gimana sih, komponen lain itu mau diposisikan sebagai apa, langkah ke depan kalau hal terburuk terjadi itu akan seperti apa. Nah itu harus dipikirin. Nah kalau setelah itu dipikirin dan diputuskan, ya langsung ambil PSU yang seperti apa biar nggak mengalami hal yang saya alami. Kalau perlu panel distribusi MCB juga langsung gede aja, 40 watt, 40 ampere, 32 ampere. PDU langsung yang 8000 watt atau 7000 watt, itu tinggal dipecah-pecah, beliin PDU yang kecil-kecil banyak. Itu kan 120 watt kan sebenarnya enteng banget buat ukuran mining yang jalan 24 jam ya. Nah kira-kira itu, ini ya nanti perlu dirapikan lagi karena udah nggak karuan. Nah kira-kira itu aja dari saya. Terima kasih yang udah nonton. Kalau ada masukan atau perlu dikontenin apa sih masalah CPU mining ini, nah kondisi sekarang seperti apa, mungkin nanti update video selanjutnya ya. Jangan kemana-mana, jangan lupa like, subscribe channelnya Sleman Hesret. Terima kasih, dadah.